Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa mawala Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wajahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wattiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Masail al-Jahiliyah li fadilati Syekhina Shalih Fauzan hafizallahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-23, yaitu berkenaan dengan al-ightiraru bid-dunya, terlena dengan kenikmatan dunia. Antum bisa lihat di situ terjemahannya, bab yang ke-23 dari permasalahan jahiliyah berkenaan dengan terbuai atau terlena dengan kenikmatan dunia. Dunia, kalau kita bicara masalah dunia, maka isinya semuanya adalah kenikmatan atau syahwat, hawa nafsu. Dan itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-14. Anda bisa lihat di situ. Jadi Allah gambarkan tentang dunia dan isinya pada surat Ali Imran ayat yang ke-14. Allah katakan di dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Manusia ini dihiasi dengan syahwat, hawa nafsu dari wanita, anak-anak,
harta yang banyak yang melimpah, baik itu dari emas maupun dari perak. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, serta dari kuda pilihan dan hewan-hewan yang diternak olehnya, serta sawah ladang yang dimiliki olehnya. Maka antum perhatikan pada akhir ayat Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Maka itu semua adalah apa? Perhiasan dunia, kata Allah. Jadi semuanya yang Allah sebutkan tadi merupakan apa? Perhiasan dunia bagi siapa? Bagi semua manusia. Dan Allah tutup pada ayat tersebut dengan mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Jadi segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, kesenangan, kemewahan, harta, baik berupa rumah, mobil, kekayaan yang kita miliki, aset, anak-anak, harta benda, sawah ladang, emas, perak, semuanya apa? Mata'ul hayatid dunia, sebagai perhiasan dunia. Jadi tergantung antum yang mengendalikan dunia ini. Makanya Allah katakan apa? Wallahu indahu husnul ma'ab, dan hanya kepada Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Jadi kalau antum gunakan dunia ini sebaik-baik mungkin untuk mendekatkan diri antum kepada Allah sebagai wasilah antum agar lebih dekat kepada Allah, maka dunia menjadi hal yang terpuji bagi antum. Tapi kalau antum gunakan dunia ini menjadi semakin jauh antum dari Allah, maka dunia akan menjadi terlaknat bagi antum. Antum paham gak di sini maksudnya? Apa yang antum miliki semuanya, dari harta dunia yang antum ada pada saat ini, ya. Maka benarlah yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Tirmidzi dalam sahihnya, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Rasul menggambarkan dunia. Beliau mengatakan innad dunya mal'unatun, dunia asalnya terlaknat, kata Rasul. Wa mal'unun ma fiha, dan dunia terlaknat di dalamnya semuanya, illa, kecuali, kata Rasul, yang pertama zikrullah, kecuali dunia antum jadikan untuk apa? Berzikir kepada Allah. Ini yang pertama. Maka dunia menjadi apa? Terpuji buat antum. Kemudian yang kedua, wama walahu, dan apa yang engkau jadikan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Wa alimun au muta'allim, dan seseorang yang mengajarkan dari urusan agama Allah, serta yang belajar dari urusan agama Allah di dunia ini dengan sarana prasarana yang Allah berikan pada mereka, maka dunia menjadi terpuji baginya, jadi tidak terlaknat. Antum paham kan di sini maksudnya? Antum gunakan Facebook, WhatsApp, handphone, mobil, motor, kendaraan antum, uang, gaji antum tiap bulan antum sisihkan di jalan Allah fisabilillah untuk berzikir kepada Allah, kemudian antum gunakan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri antum kepada Allah, dan antum gunakan untuk belajar. Antum bayar misalnya, ya, belajar dengan salah seorang ustadz, misalkan antum datang bayar, ya, kemudian antum menggelontorkan banyak dari yang antum miliki harta, maka ini apa? Dunia menjadi terpuji buat antum.
Faham ya maksudnya di sini? Tapi kalau berbeda sebaliknya, antum jadikan dunia ini sebagai kenikmatan belaka, tipu daya, syahwat antum, bersenang-senang, healing, traveling yang gak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian antum gunakan buat foya-foya, menghamburkan uang, maka dunia menjadi apa? Terlaknat bagi pemiliknya. Ini secara asal dunia digambarkan oleh Rasul dalam sahihnya beliau. Taib. Kemudian suatu ketika Rasul pernah berjalan bersama dengan para sahabat di pasar. Antum pasti tahu nih hadisnya kan? Ketika itu Rasul melihat ada bangkai anak kambing jantan yang sudah mati, cacat lagi, sudah bangkai kemudian cacat kupingnya. Kemudian Rasul pegang di bagian telinganya. Maukah kalian jika aku berikan bangkai anak kambing ini? Maka apa jawaban para sahabat? Mereka mengatakan, kami tidak mau ya Rasulullah. Karena apa yang akan diperbuat oleh bangkai tersebut tidak ada mendapatkan apa? Keuntungan hasil. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, beginilah gambaran dunia lebih hina daripada apa? Seekor anak kambing yang telah mati ini. Cuma pertanyaan ana simpel buat antum, ya, kenapa kita masih suka terbuai terlena dengan kenikmatan dunia? Kan itu pertanyaan kita kan, bener gak? Dan yang kedua, pertanyaan aneh yang kedua, kenapa kita masih saja cemas, tidak yakin dengan Allah dari rizki yang Allah berikan kepada kita? Itu yang kedua. Ada yang bisa jawab nggak antum? Coba. Pertanyaan yang pertama, antum bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa kita masih saja terbuai, terlena dengan kenikmatan dunia dan fasilitas yang ada pada dunia ini? Hah? Kenapa? Tabiat manusia, masya Allah. Yang lain, coba. Antum. Nanti ada pertanyaan yang ketiga. Ada pertanyaan yang ketiga nanti. Coba antum. Yang pertama dulu jawab. Tabiat manusia, masya Allah, Mas Hari, masya Allah. Antum. Karena setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, masya Allah. Barakallahu fik. Antum. Kenapa kita ini masih terbuai, terlena dengan kenikmatan dunia? Iya, dunia enak ya. Bener antum bilang bener itu. Iya, antum. Kenapa? Mas Ali. Nyata. Daripada akhirat, masya Allah antum. Masya Allah, ajib. Terbaik ini ya. Kurang mentadaburinya dalam membaca Al-Quran, memahami dan memaknai ayat yang Allah turunkan, masya Allah. Antum terakhir. Kurangnya iman. Antum bisa simpul nggak tadi? Simpulkan nggak tadi semuanya? Kenapa kita masih terbuai terlena dengan dunia? Antum simpulkan semua tadi. Jawaban antum semua. Bisa nggak? Kira-kira? Bisa nggak simpulkan? Coba antum simpulkan. Coba kira-kira. Gimana antum simpulkan? Coba. Antum bisa simpulkan nggak semua jawaban yang antum jawab itu, masya Allah, benar semuanya itu, masya Allah. Tapi ada satu yang kurang antum. Kenapa? Tahu nggak? Karena itu udah tugasnya iblis dalam menyesatkan manusia. Ya. Kalau misalkan iblis nggak menyesatkan kita, neraka nggak ada yang nempatin dong.
Kan gitu simpelnya. Kan janji iblis sama Allah itu ketika sebelum diusir oleh Allah dari surga kan? Ya kan? Apa kata iblis? Iblis berjanji kepada Allah, "Fabi izzatika," demi keutamaan Kau wahai Rabb. Ya. Iblis saja yang pembangkangnya nomor 1 di dunia dan di akhirat itu masih memuliakan Allah. Masih mau bersujud kepada Allah asalnya, secara asal ya, karena kesombongan dia. Makanya kalau antum melihat ada manusia yang gak mau sujud kepada Allah dan tidak mau mengagungkan Allah, lebih parah daripada iblis. Jadi iblis gak usah lagi dia mengganggu dia. Udah apa? Jadi buat jatah kerja dia berkurang. Apa kata iblis? "Fa bi izzatika la aghwiyannahum ajmain." Demi kemuliaan Kau wahai Allah, aku pasti akan memalingkan seluruh anak Adam semuanya. Semuanya kata iblis. Illa kecuali illa min ibadika mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas di dalam beribadah kepada Engkau. Tujuan iblis itu, ya. Jadi iblis ini tidak akan pernah mungkin tinggal diam, tidak akan pernah mungkin dia santai istirahat dari memalingkan manusia dari mengingat Allah. Itu kerja terus dia. Kalau kita bagaimana? Kalau antum dikasih pertanyaan, kira-kira antum sanggup nggak istiqomah selalu? Lurus terus jalan antum, lurus, nggak belok-belok. Kira-kira bisa nggak antum? Ana yakin antum mumet, pusing antum, mungkin bisa stres antum, karena kadar keimanan kita kan berbeda, ya kan? Ini iblis nggak pernah istirahat, iblis tuh 24 jam nggak pernah istirahat dia, terus dia memalingkan manusia. Salah satu yang cara dia nggak bisa, dia tempuh dengan cara yang lainnya, sampai titik manusia bisa didapati oleh iblis kelemahannya. Jadi dia tahu kelemahan kita masing-masing ini. Oh, antum di sini kelemahannya. Kalau diganggu dengan kajian kayaknya nggak bisa nih, karena antum misalkan yang membuat kajian, ya, nanti dimasukin dari apa? Sombong ya. Wah, ini karena kajian nih, aneh nih. Kalau bukan karena aneh kajian ini, ente nggak kenal sunnah. Di situ masuk. Atau dari uang harta. Aneh udah nyumbang nih, kok nggak dapat kue tiap kajian misalnya. Contohnya, aneh nyumbang paling banyak nih, ya tiap bulan. Tapi kok aneh setiap kajian nggak dapat kue, nggak dapat terima kasih gitu dari ente-ente semua. Dari situ masuk iblis, ataupun yang lainnya. Jadi bagaimana cara iblis agar apa? Memalingkan kita dari apa? Berzikir kepada Allah. Makanya tadi apa kata Rasul? Dunia terlaknat kecuali apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Nah, kalau antum jadikan dunia ini untuk motivasi antum agar lebih dekat diri antum kepada Allah, maka jadi terpuji dunia ini untuk antum. Taib, barakallahu ya. Pertanyaan anak yang kedua. Ini yang kedua. Tadi kan yang pertama udah ya. Yang kedua, antum kira-kira siap nggak kalau antum miskin? Ini di masjid nih ya. Di majelis ilmi banyak para malaikat yang menyaksikan antum. Pertanyaan yang kedua, kira-kira antum siap nggak jadi miskin? Kira-kira antum siap nggak, Pak Osari? Enggak siap. Bagus, jawaban yang bagus itu. Bener ya? Bagus, masya Allah. Hati-hati antum, jangan sembarangan ngomong, karena ini di majelis ilmi banyak malaikat. Kalau antum bilang siap, takutnya malaikat mengaminkan doa antum. Bener nggak? Makanya nanti antum jadi kekurangan terus. Antum siap nggak? Nggak siap, masya Allah. Jujur antum siap nggak? Pertanyaan antum, siap gak miskin? Nah, udah, nggak usah muter-muter ya. Antum Mas Ali belum siap, masya Allah antum. Belum, masya Allah antum.
Sama. Antum nanyakannya juga Anda belum siap. Serius. Ya, kenapa belum siap? Karena tingkatan keimanan kita berbeda dengan siapa? Rasul dan para sahabatnya. Karena kita masih belum bisa meninggalkan suatu yang mubah. Benar nggak? Antum kira-kira bisa nggak meninggalkan suatu yang mubah? Dan kita belum bisa istiqomah melaksanakan yang sunnah. Gak usah yang wajib dah, yang sunnah. Belum bisa kita. Apalagi kalau kita disuruh yang wajib. Sholat 5 waktu aja kita masih suka bolong, nggak berjamaah. Benar nggak? Jujur nggak antum? Jujur. Masih suka bolong kan? Sholat 5 waktu berjamaah, tidak full melaksanakan berjamaah di masjid, dan masih suka masbuk. Jujur aja kita. Bener nggak? Iya kan? Ya udah nggak usah bohong lah kita. Dan itu kita mau seperti para sahabat miskin, siap miskin. Bener nggak? Nanti kalau kita diuji dengan kemiskinan seperti Abu Darda, para sahabat yang lain, nangis kita. Mungkin bisa kufur. Karena Rasul mengatakan apa? Kadal faqr an yakuna kufron. Hampir-hampir saja kefakiran mendekatkan diri kepada apa? Kekufuran, kata Rasul. Kan banyak orang-orang yang fakir miskin itu yang kufur karena apa? Karena uang kan? Banyak di antara kita orang muslim, dia kufur karena uang, karena lapar perutnya. Dan banyak orang yang sudah ngaji jenggotan, celana di atas mata kaki, ikut taklim kajian, berdusta atas nama Allah hanya untuk meminjam uang demi kebutuhan keluarganya. Benar nggak? Ya kan? Kalau antum tagih bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya kalau antum tagih? Ilmu yang paling dahsyat, yang paling hebat bagi orang yang sudah ngaji, minjam kepada orang yang sudah ngaji, apa jawabannya? Afwan akhi. Itu jawabannya. Benar nggak? Ya kan? Benar kan? Afwan akhi. Anda belum ada uang. Kan itu jawabannya. Afwan. Kalau sudah kata afwan, antum gimana mau maksa? Kan nggak mungkin. Ya. Begitulah dunia. Makanya apa kata para ulama, al imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah karena kenikmatan, karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pokok pembahasan. Maka Imam Muhammad At-Tamimi mengatakan, innal hayatad dunya gharathum, sesungguhnya kenikmatan dunia menipu, melalai mereka. Fadhannu anna ata'allahi minha yadullu ala ridahu, sehingga mereka menyangka pemberian Allah dari dunia kepada mereka menunjukkan atas apa? Ridhonya Allah kepadanya. Padahal Allah tidak ridho terhadap mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam firman surat Saba ayat 35, Allah katakan, nahnu aksaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzibin, kata mereka. Kami adalah orang yang paling banyak harta, orang yang paling banyak keturunan. Maksudnya apa di sini? Paling bagus keturunan kami. Ya, anak-anak kami berhasil, kaya raya, sukses, keturunan terpandang, terhormat. Wa ma nahnu bimu'adzibin, dan kami tidak akan pernah diazab oleh Allah. Sombong nggak mereka? Nah itu. Ya. Beginilah. Jadi jangan antum kira Qarun itu dulunya dia langsung sombong, enggak. Antum tahu kan kisah Qarun kan? Antum tahu pasti kisah Qarun. Dulu bagaimana dia? Hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Kemudian Allah uji dengan sedikit nikmat dunia, maka dia berpaling dari mengingat kepada Allah, maka dia mengatakan, sesungguhnya hasil yang didapati olehku adalah jeripayah dari hasil usahaku. Ada nggak kira-kira orang seperti ini ngomong gitu? Ada nggak? Sering kan? Nih lihat nih semua nih, rumah, mobil, aset, emas, perusahaan yang besar ini semuanya hasil dari jeripayah saya. Tidak ada yang lainnya.
maka apa yang diucapkan oleh dia sama seperti apa yang diucapkan oleh Qarun laknatullah alaihi, dan akan dikumpulkan kepada Qarun dan teman-teman yang lain, Firaun, Hammam dan yang lainnya. Taib. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh hafizallahu taala, ahlul jahiliyah ya'tabiruna i'ta'ahumul aulada wal amwal min karamihim 'ala Allah azza wa jalla. Orang-orang jahiliyah mereka menyangka, mereka meyakini pemberian Allah terhadap mereka dari anak-anak, harta merupakan kemuliaan mereka yang Allah berikan kepadanya. Wa annallaha la yu'adzibahum, dan Allah tidak mengazab mereka. Ini keyakinan mereka. Sebagaimana Allah katakan tadi dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 35 hingga 37. Ya, pada ayat ke-36 Allah katakan apa? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku dialah Allah yang menghamparkan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari manusia apa? Tidak mengetahuinya. Kemudian pada ayat yang ke-37 Allah katakan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, dan tidaklah harta kalian, anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya, kata Allah. Jadi harta yang kalian miliki, yang Allah berikan, anak-anak, keturunan yang Allah berikan pada kalian, ini sama sekali tidak mendekatkan diri kalian kepada Allah, makanya Allah murka. Ya, makanya Allah murka. Pada ayat ke-39 Allah katakan, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku menghamparkan rizkinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya, dan menakdirkan atasnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan dari apa yang kalian infakkan terhadap sesuatu maka Allah akan menggantikannya. Jadi apa yang antum infakkan di jalan Allah, baik itu dari kajian, ya, kajian bulanan untuk para asatidzah misalkan, atau misalkan antum ikut kajian, ya, kajian di Bandung atau di mana, atau mengeluarkan duit, maka Allah pasti akan mengganti. Antum ingat janji Allah tadi ini, Quran surat Saba ayat ke-39 ini. Maka Allah tutup dengan firman-Nya, wa huwa khairur raziqin, dan dialah Rabb yang maha sebaik-baik pemberi rizki. Jadi apa yang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah, maka Allah pasti akan ganti rizki kita yang lebih baik dari sebelumnya. Ini janjinya Allah. Taib. Makanya Syekh mengatakan di sini, falaisat kasratul amwal wal aulad, dan kemuliaan itu bukan karena banyaknya harta, dan bukan pula karena banyaknya anak, dan bukan pula banyaknya kemewahan yang menunjukkan atas cintanya Allah kepada seorang hamba, ya, dalilan ala mahabbatillahi lil abdi. Jadi semua ini, harta, anak-anak, kemudian kekayaan, ini bukan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada hamba tersebut. Bal innahu qad yu'til kafir min ajli an yastadrijahu. Akan tetapi Allah memberikan harta dan kemewahan kepada orang kafir. Apa tujuannya, kata Allah? Untuk istidraj kepadanya. Antum tahu istidraj kan? Tahu nggak istidraj? Istidraj, tahu nggak istidraj? Penangguhan azab.
Jadi Allah tangguhkan azabnya kepada orang kafir. Allah biarkan dia mendapatkan harta yang dia inginkan. Nanti pada akhirnya Allah akan azab dia. Ini namanya istidraj. Ya. Taib. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat ke-45, Allah katakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami akan biarkan mereka dari apa yang mereka tidak ketahui, kata Allah pada ayat ke-44. Kemudian pada ayat ke-45 Allah katakan, wa umli lahum, dan kami akan penuhi mereka. Inna kaidi matin, kata Allah, sesungguhnya tipu dayaku amat sangat besar bagi mereka. Ya. Jadi Allah berikan kepada mereka apa? Kenikmatan dunia dan isinya. Allah biarkan mereka di atas kenikmatan. Ya. Sehingga menjadi apa? Fitnah buat kita orang-orang yang mengaku diri kita beriman kepada Allah. Ya, kita ngelihat orang kaya bagaimana, jujur. Kok enak banget hidupnya dia ya, bener gak? Tanda tangannya aja 100 juta, iya kan? Tanda tangannya doang 100 juta. Kemudian dia cuma ongkang-ongkang doang, duduk-duduk doang, nyuruh orang, udah dapet dia, bener gak? Rumah dia gede banget, enak banget ya hidupnya. Nah, itu. Jadi membuat fitnah buat kita ini, buat fitnah buat antum, buat kita semua orang-orang yang berusaha di atas sunnah Rasul, yang berusaha istiqomah di atas agama Allah. Fitnah, benar kata Rasul, buat fitnah. Nanti kita akan bacakan. Tapi antum gak usah kagum sama mereka, gak usah kagum antum sedikit pun sama orang-orang yang Allah berikan apa? Nikmat dunia di dunia. Jangan kagum antum dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang pelaku maksiat. Jangan kagum, karena Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya Al-Quran surat At-Taubah ayat ke 55. Taib, ya. Antum bisa lihat di situ. Surat At-Taubah ayat ke-55. Coba antum lihat di situ. Ini larangan agar kita tidak kagum terhadap orang-orang kafir yang Allah berikan nikmat dunia. Benar enggak? Ayat 55, benar? Ketemu enggak? Benar, ya? Taib. Apa kata Allah? Fala tu'jibka, ya, amwaluhum wala auladuhum. Jangan engkau kagum terhadap apa kata Allah? Harta mereka dan anak-anak yang ada pada mereka. Benar kan? Kemudian apa kata Allah? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Akan tetapi Allah berkeinginan untuk mengazab mereka di dunia. Antum bisa bayangkan. Jadi Allah azab mereka di dunia sebelum di akhirat. Wa tazhaqu anfusahum wa hum kafirun, dan kelak nyawa mereka akan keluar dengan sangat susah. Jadi matinya orang-orang kafir, antum tahu kan? Ini susah dan sakit sekali. Nauzubillah min dzalik. Enggak mudah seperti kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Amin ya Allah. Tidak mudah seperti orang-orang beriman. Jadi matinya orang-orang kafir, pelaku maksiat, orang-orang munafik, Allah berikan ini susah, sulit mereka. Wahum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Ini hujahnya yang jelas. Surat At-Taubah ayat ke-55. Jadi antum gak usah kagum ya dengan tetangga antum yang kaya raya, mobilnya 3, ya kan? Kemudian usahanya banyak, kemudian kehidupannya mewah dan sebagainya. Jangan kagum antum.
Karena Allah perintahkan kita nggak boleh apa? Tidak boleh kagum. Antum bisa lihat di situ. Surat At-Taubah ayat 55. Antum kagum kepada seorang yang kaya raya yang dia gunakan hartanya untuk apa? Di jalan Allah, baru antum kagum. Tidak boleh iri kecuali dengan dua. Apa kata Rasul? Apa? Yang pertama, orang yang berilmu kemudian dia infakkan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang Allah berikan harta kemudian dia infakkan hartanya untuk di jalan Allah. Ini baru antum boleh iri. Ya, misalkan ada di antara antum yang Masya Allah kok, misalnya contoh ya, contoh doang nih. Masya Allah nih kayak ini Pak Aldi, Masya Allah tiap bulan nih kasih buat kita ini semua misalnya apa sedekah 10 juta misalnya. Amin ya. Kurang ya? Kurang, Masya Allah. Anda sampai batuk. Masya Allah misalnya, Masya Allah ya. Antum iri, boleh nggak itu? Anda harus lebih dari Pak Aldi. Antum ngasih berapa? Insya Allah Anda ngasih 5.000. Nggak apa-apa kan? Yang penting antum sedekah di situ kan. Niatnya karena Allah. Sedikit banyak niatnya harus karena Allah kan. Jadi Allah tidak melihat jumlah nominal. Yang Allah lihat apa? Kualitas antum dalam sedekahnya, bukan kuantitasnya. Ya, bukan jumlah nominal yang antum keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum. Wa fil hadis, dan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Hakim, di dalam sahihnya Rasul yang mulia bersabda, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Jadi Allah berikan dunia kepada kita semuanya. Jadi Allah berikan dunia ini kepada siapa? Siapa saja yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Allah adalah Rabb yang Maha Adil. Makanya Allah katakan, Allah punya apa? Punya sifat apa? Ar-Rahman. Ya. Allah Rabb yang Maha Penyayang dan Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Nah, seperti itu. Taib, barakallahu fikum. Wa amad din, kata Rasulullah, adapun agama, fala yu'tihi illa man yuhib, maka Allah tidak akan berikan kepada siapa yang Allah cintai. Jadi kalau Allah berikan antum pemahaman dalam agama, maka antum adalah termasuk orang-orang pilihan Allah. Benar enggak? Hadisnya sahih di sini. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Adapun agama, Allah akan berikan kepada siapa yang Allah cintai saja. Ini selaras dengan sabda Rasul di dalam hadis yang sahih. Rasul yang mulia bersabda, di dalam sabdanya Rasul yang mulia mengatakan, apa nak lupa itu? Allah, benar dilupakan Allah sahib. Ala kulli hal seperti itu ya. Jadi tidaklah kebaikan itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang Allah pilih bagi mereka. Ya, qadarullah Allah pilih, ada Allah lupakan anak itu. Hadisnya, taib. Ya. Jadi intinya bagaimana di sini? Intinya Allah akan berikan kepada seseorang kebaikan pemahaman agama kecuali orang-orang yang Allah pilih. Nah ini, anda baru ingat. Allah katakan apa dalam hadis yang sahih?
may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, kata Allah. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan dia dalam agama. Allah akan fahamkan dia dalam agama Islam. Makanya kalau antum faham dalam beragama Islam, antum mengerti tentang rukun solat, syarat sah solat, kemudian antum tahu tentang perbedaan antara rukun dengan syarat, kemudian antum tahu rukun wudu, syarat sah wudu dan sebagainya, maka antum Allah jadikan orang yang baik di sisi Allah, karena Allah jadikan antum faqih, faham dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang mereka tidak ngerti tentang agama Allah, tapi mereka bicara tentang Islam. Oleh karena itu digambarkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dunia itu seperti apa? Seperti sayap nyamuk, ya. Dikatakan Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran surbata ma'in." Kalau seandainya dunia itu setara di sisi Allah dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan pernah memberikan minuman kepada siapa? Orang-orang kafir, ya. Jadi kalau dunia itu hanya kecil, maka Allah biarkan orang kafir mati kelaparan mereka, ya. Tapi Allah jadikan mereka itu apa? Senang dengan dunia. Allah jadikan dunia ini sebagai fitnah bagi orang-orang yang beriman. Karena Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Tirmizi dalam sahihnya, "Inna likulli ummatin fitnatun," kata Rasul. Sesungguhnya setiap umat ada fitnah bagi mereka. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnahnya umatku adalah apa? Harta. Ya. Jadi fitnahnya kaum muslimin adalah apa? Harta, yang telah dijelaskan oleh Rasul. Jadi kita ini yang tadi antum bilangkan, yang antum tadi jelaskan, antum bilang antum tidak siap miskin, benar. Karena ini fitnah buat kita semuanya. Fitnah umat Rasul apa tadi? Harta. Lawan dari harta apa? Berarti kemiskinan kan, kefakiran, ya kan, kekurangan. Ini lawan dari kekayaan. Dan ini fitnah utama bagi orang-orang yang beriman, bagi umatnya Rasul. Makanya Syekh mengatakan, wa hadza Rasulullah, maka ini adalah Rasulullah, akramul khalqi ala Allah, orang yang paling baik, makhluk yang paling baik di sisi Allah, kata Syekh. Wa kadzalika sahabatuhu, begitu pula para sahabatnya, yusibuhumul ju' wa yusibuhumul al-faqr wal faqah. Jadi Rasul, para sahabat, mereka mendapatkan apa? Kelaparan, kemudian kemiskinan, kekurangan yang sangat parah. Ini gambaran Rasul dan para sahabatnya. Bahkan dalam suatu kisah dikisahkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul pernah 2 hari 2 malam tidak didapati makanan di rumahnya. 2 hari 2 malam tidak didapati makanan di rumahnya beliau. Dan Rasul adalah sosok pribadi yang tidak pernah menyetok makanan di rumahnya. Pertanyaan ana buat antum, antum pernah nggak merasakan kelaparan 2 hari 2 malam? Nggak makan? Enggak. Itu yang kedua, kira-kira antum di rumah nyetok makanan nggak? Itu banyak itu. Telur udah di stok sama antum, ya, 1 kerat atau 2 kilo minimal kan. Indomie berapa kardus? 1 kardus, ya. 3 kurang 3 kardus kurang, ya.
Coba antum bisa bayangkan. Susu di rumah antum berapa nyetok susu? Buat antum, buat anak antum, apalagi, ya kan? Rasul nggak pernah nyetok makanan. Antum bisa lihat di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah. Karakteristik pribadi Rasul, nggak pernah Rasul nyetok makanan, nggak pernah. Jadi setiap ada para sahabat yang kelaparan datang pada Rasul, dikasih oleh Rasul. Dikasih oleh Rasul makanan. Sampai habis tidak ada makanan Rasul tersisa. Kalau kita nih, kita jujur, ada tetangga kita, Pak, boleh nggak Pak pinjam duit Pak buat beli beras 5 kilo? Apa jawaban istri kita? Nggak usah dipinjemin Pak, susah bayar dia mah. Bener nggak? Ya, nggak usah dipinjemin, biar aja. Itu kita kan, bener nggak? Ya kan? Kira-kira antum lebih rela hilang duit 100.000 atau antum rela hilang pahala? Ayo, antum lebih rela mana? Hilang duit 100.000 atau hilang pahala? Beras 5 kilo kan kurang lebih 80.000 kan? Taruhlah 100.000 lah, 85.000 5 kilo. Antum lebih rela hilang duit 100.000 atau hilang pahala? Enggak, masalahnya gini. Masalahnya tetangga antum ini minjem sama antum udah banyak. Ya, jadi 100.000-nya berkali-kali itu. Kira-kira antum lebih rela kehilangan duit 100.000 atau kehilangan pahala? Coba, bingung antum kan? Ana juga bingung, sama kayak antum. Ya, tip. Hah? Iya, berat kan? Makanya kita kan berpikir kadang kita mau seperti para sahabat, mau seperti Rasulullah kan, bener nggak? Tapi giliran dibacain yang ini kita mundur selangkah demi selangkah, bener nggak? Lari kita, kayak kita nggak, udahlah, aneh belum bisa Ustadz kayak gini, Ustadz terlalu berat iman kita, ya kan? Tapi kita pengen banget kayak para sahabat, jaminannya surga, ya kan? 70.000 umat Rasul masuk surga, para sahabat semuanya masuk. Bahkan dalam Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir mengatakan para sahabat jumlahnya berapa? 140.000. Jatah kita udah habis. Benar nggak? 70.000 umat Rasul masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Dari satu orang bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Maka di jumlah berapa? 140 kan? Ya, 70.000 kali 2 berapa? Pas jumlah sahabat. Habis jatah kita. Benar nggak? Antum melihat itu hadisnya. 70.000 umat Rasul yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berarti apa? Nggak mampir ke neraka kan? Langsung ke surga Allah. Jadi dalam hadis yang lain, dari satu orang ini bisa memberikan syafaat kepada satu orang yang lainnya. Berarti antum kalikan aja 70 dikali 2. Jadi 140.000 sahabat, 140.000 orang. Para sahabat kata Imam An-Nawawi ada 140.000 para sahabat. Ya udah. Nunggu apa kita? Syafaat dari Rasul nanti akan ada. Ya, makanya ada syafaatul uzma, syafaat Rasul kepada umatnya nanti akan ada. Ya, seperti itu. Taib. Barakallahu fikum. Wa hum aqramul khalqi 'ala Allah ba'da nabiyyin, kata Syekh. Mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi, itu para sahabat. Wal kuffar yasrahuna wa yamrahuna fin ni'am min babil istidraji lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang
dengan sombong dan gembira ria di dalam kenikmatan, yaitu dengan apa? Dengan istidrat yang Allah berikan kepada mereka. Maka di akhir pada pembahasan ini Syekh mengatakan, fala yustadallu bi zahratid dunyai ala karamati ahliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa dijadikan hujjah, dalil nikmatnya dunia yang Allah berikan kepada pelakunya dari kemuliaan, itu tidak bisa kita jadikan hujjah. Wa inna ma yustadallu bi karamatil abdi 'ala Allah idza kana 'ala amalin salih. Akan tetapi menjadi hujjah dengan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah apabila apa? Apabila seorang hamba beriman dan beramal soleh. Sawaun kana ghaniyan, sama saja dia seorang yang kaya raya, au faqiran, atau dia orang miskin, fahadha huwal karim 'ala Allah, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-14, ayat 13 afwan. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ini Allah katakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian apa? Berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal di antara kalian. Apa kata Allah di akhir pada ayat tersebut? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, dan dialah Allah Rabb yang maha mengetahui apa yang Allah perintahkan baginya. Barakallahu. Ya, jadi orang kaya, orang miskin ini di sisi Allah sama saja, kecuali apa? Kecuali takwa yang membedakan bagi mereka. Maka enggak boleh kita seperti mereka. Apa kata orang-orang kafir, orang-orang pelaku maksiat? Wa ma'ayirun nas, timbangan manusia, anna ahlad dunya wa ahlal ghina was-saurah. Adapun ahlud dunia, orang-orang kaya dan orang-orang yang Allah berikan bergelimang harta, hum akramun indallahi azza wa jalla, mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Ini kata mereka. Ya, jadi orang yang punya dunia, punya harta, punya kekayaan adalah orang yang paling beruntung, kata mereka. Wa anna ahlal faqri wa ahlal faqah innama kanu kadzalik lihawanihim 'ala Allahi wa ma'ayirun batilah. Adapun orang fakir, orang yang kekurangan, menurut mereka apa? Adalah orang yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah timbangan yang batil menurut mereka dalam timbangan dunia. Ya, selesai pembahasan kita, alhamdulillah. Jadi antum bisa menimbang nanti dalam urusan dunia, maka antum harus kembalikan kepada apa? Zikrullah dan apa yang Allah berikan padanya, serta orang yang mengajar dan orang yang belajar adalah kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka dari dunia dan isinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan silakan sambil menunggu azan, silakan. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Boleh nggak apa-apa. Antum berzikir ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la ilaha illallah tanpa antum berwudu, boleh, nggak apa-apa. Ya, tanpa antum berwudu, hadas kecil boleh, nggak masalah. Ya, subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi, antum zikir kepada Allah setelah pulang ini nanti. Ya, apa kata Rasul? Kalimatan khafifatan fil lisan, ada dua kalimat yang ringan di lisan, sakilatan fil mizan, berat di timbangannya. Apa ini zikirnya? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu antum terus zikir kepada Allah pulang nanti ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim terus. Atau afdalu zikr apa? Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Taib.
Nggak apa-apa. Nggak mesti harus antum berwudu lagi. Taib. Allahu a'lam. Taib. Barakallahu fikum. Taib. Ada lagi silakan. Sayang-sayang gitu. Iya. 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 Hisab. Sahabat 140.000. Yang dijamin 70.000. Iya. Iya. Taib. Jawaban yang pertama, bagaimana cara kita agar kita menghilangkan eman-eman, sayang, ya, ya, gitu. Cara kita agar kita nggak sayang terhadap beramal, gitu. Untuk meninggalkan dunia dan isinya, bagaimana cara kita? Iya. Iya. Aduh, berat ini jawabannya berat ini, berat ya. Iya. Sekarang gini, antum pilih lembur atau antum pilih kajian, kan gitu bahasanya, gampangnya gitu, kan gitu kan? Antum pilih mana, lembur atau kajian? Padahal Allah sudah antum tetapkan gaji antum sekian. Tapi kalau antum pilih lembur, itu tidak menjadi wajib buat antum. Jawabannya ada di antum. Antum yang bisa jawab semua. Pertanyaannya, kalau lembur itu tidak wajib bagi antum di perusahaan ini, antum bisa memilih, maka jawabannya ada pada antum. Antum pilih kajian atau lembur, kan gitu, bener nggak? Kalau anda yang jawab kan nggak mungkin, karena anda kan bukan pelakunya, kan antum pelakunya di sini kan, gitu. Antum pilih mana, lembur atau kajian misalnya? Antum nggak bisa jawab kan? Berat kan? Iya kan berat. Hah? Bagaimana nasihatnya? Nah, bagaimana nasihatnya Ustadz? Nasihatnya tadi sudah Anda bilangkan sekantum, ya. Dunia itu kalau antum jadikan untuk mendekatkan diri antum kepada Allah dengan kekurangan yang antum miliki, maka menjadi apa? Baik buat antum. Ya. Antum lembur kan gak setiap hari, benar gak? Antum masih suka kajian, antum masih gunakan dunia ini untuk sarana antum buat kebaikan, ya kan? Terkadang antum juga lemah sebagai manusia biasa, butuh uang Ustadz. Ya tadi Anda bilang sama antum, apa kata Rasul? Dunia itu asalnya apa? Terlaknat kan? Kecuali apa? 3 kan? Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang menjalankan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, orang yang mengajar dan orang yang mengajar, yang mempelajari agama Allah, itu enggak terlaknat. Itu aja. Itu nasihat ana. Ya, karena kita enggak bisa seperti para sahabat, jujur aja. Ya, yang penting antum istiqomah, mau apa? Belajar. Belajar masuk kemana tadi? Masuk kepada dunia yang tidak terlaknat. Ya, antum sempatkan belajar. Walaupun kadang antum gak hadir, gak apa-apa, gak masalah. Ya, yang penting antum berusaha untuk istiqomah dalam berbuat baik seperti itu. Taib, Allahu a'lam. Taib. Apa yang kedua tadi? Jawaban yang kedua ya? Belum ya? Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Apakah bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Bisa, bisa. Tadi 70.000 umat Rasul yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab apa? Yang pertama apa? Syaratnya apa? Tidak pernah minta untuk di ruqyah. Yang kedua apa?
tidak pernah untuk minta kesembuhan dengan kai. Yang ketiga, tidak percaya dengan tatoyur. Ini yang sering dapat kita, kena nih kita nih, tatoyur. Yang keempat, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Ini kita juga kena. Kalau antum kena dua atau yang ketiga atau yang keempat, maka hilang kesempatan kita. Tinggal antum aja yang jujur antum pada diri antum. Ana dulu masih suka tatoyur Ustaz, masih suka dengan apa, percaya dengan dukun apa segala, ini udah hilang kita. Ana dulu pernah minta diruqyah, hilang kesempatan kita. Ana dulu pernah disembuhkan dengan kai Ustaz, dengan besi panas, penyembuhan dengan kai besi panas supaya hilang itu ya bakterinya, supaya hilang, nggak dapat antum. Udah tinggal apa kesempatan antum tadi, syafaat orang yang 70.000 ini memberikan syafaat kepada temannya, seperti itu ya. Terus kita diperintahkan oleh Rasul minta surga Firdaus A'la, benar, tapi Rasul tidak menjamin kita masuk surga Firdaus A'la kan. Cuma Rasul memerintahkan kita, idza sa'altumul jannah fas'alu Firdausal A'la. Kalau kalian minta surga, maka mintalah, apa kata Rasul, surga Firdaus yang paling tinggi. Minta surga Firdaus paling tinggi. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus, dikumpulkan bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Amin. Ya kan? Kan gitu. Kita nggak ada yang tahu ini semua ini. Taib ya, Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan kafaratul subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.